ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام والإخلاص على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة نبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. Suara dalam. Jemaah sekalian dirahmati Allah Taala, setelah ini kita bersyukur Allah masih memberikan kesempatan buat kita untuk menikmati karunia taufik, hidayah, sehat dan sempat sehingga kita bertemu kembali di ta'lim anak kita. Mari kita mantapkan niat kita untuk talabul ilm billah Taala dengan bersama-sama kita membaca ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Kita lanjutkan dengan membaca Al-Fatihah. Kita jadikan ini sebagai bentuk tawassul bil amal saleh agar doa dan harapan kita mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan kesehatan lahir batin buat kita semua yang kondisinya sekarang sakit, baik di antara jamaah ataupun keluarga atau siapapun yang kita cintai, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan angkat penyakitnya. Allah jadikan penyakit itu sebagai penghapus dosa, pengangkat derajat dan ladang pahala. Kemudian kita juga berdoa mudah-mudahan Allah mudahkan kita mendapatkan ilmu yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan buat kita husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik, di tempat yang baik, di waktu yang baik, dan nanti kita akan didoakan oleh orang-orang yang baik. Puncaknya kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan buat kita di atas jalan Islam, iman, ketakwaan dan amal saleh selama hayat dan berbadan. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, jemaah insyaallah kita akan melanjutkan apa yang sudah kita mulai dari beberapa pertemuan yang lalu.
Kita masih di kitab jenazah, ya, di poin-poin yang menjelaskan tentang kewajiban yang ada hubungannya dengan jenazah. Yang sudah kita jelaskan itu kewajiban untuk memandikan jenazah yang pertama, kemudian mengkafani jenazah yang kedua, kemudian kemarin kita sempat sudah memulai pembahasan tentang mensolatkan jenazah di halaman 171. Sholatul jenazah, jemaah sekalian, ini poin yang perlu diungkapkan kembali sebagai pengulangan dan nanti kita akan lanjutkan dengan maklumat yang berikutnya. Sholat secara bahasa maknanya adalah berdoa. Jadi mensolatkan itu artinya mendoakan. As-salatu huwa ad-du'a, hiya du'a. Salat itu artinya doa. Kalau mensolatkan jenazah artinya mendoakan jenazah. Lah mendoakan jenazah itu ada dua macam. Ada yang tidak pakai ritual yang sudah dicontohkan oleh Nabi SAW. Ada, ya, jadi langsung berdoa begitu saja. Atau ada yang mengikuti ritualnya, ada yang takbirnya. Lah, kalau model yang pertama artinya sekedar mendoakan jenazah, itu tidak ada syarat-syarat tertentu, ya. Tidak harus wudu, tidak harus dalam keadaan suci atau menghadap kiblat. Mendoakan jenazah kapanpun itu dilakukan, diperbolehkan. Tapi yang dimaksud dengan mensolatkan jenazah di sini adalah yang ada bentuknya yang sudah ditentukan dan dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya. Dan saya lihat pembahasan tentang sholat jenazah ini penting karena salah satu di antara cara seseorang itu mengungkapkan ketulusannya, kecintaannya yang tulus kepada orang lain, baik itu anak kepada orang tua, atau suami kepada istri, atau istri kepada suami, atau antar keluarga, saudara dan semacamnya, itu adalah mau mendoakannya atau mau mensolatkan jenazahnya. Dan itu yang pertama kali disebutkan oleh Nabi ketika ada seorang anak, kebetulan yang nanya ini anak dan berkenaan dengan wafatnya orang tuanya. Jadi, ya Rasulullah, kalau orang tua saya sudah meninggal, berarti ini anak yang nanya. Kemudian masih tersisakah buat saya amalan yang kalau saya lakukan itu menjadi bentuk bukti bakti saya kepada orang tua. Nah, Nabi menyebutkan 5. Saya hanya ingin mengatakan yang nomor 1 itu pertama kali as-salatu alaihim. Jadi mensolatkan jenazah mereka. Itu nomor 1 yang pertama kali disebut. Ya. Maka menjadi penting banget jamaah sekalian, semua kita tahu cara sholat jenazah dan perlu diajarkan juga kepada keluarga kita, anak-anak kita, ya, tahu tata cara sholat jenazah dan hafal juga doa-doa. Jangan sampai hafal berbagai lagu
bahkan bukan lagu yang berbahasa Indonesia, bahasa Inggris sama juga, walaupun nggak tahu artinya dia maksudnya. Ya. Kemudian sholat jenazah doanya dia tidak hafal. Ya. Kalau kita ingin anak kita nanti punya kesempatan untuk berbakti dan menunjukkan kecintaan tulusnya kepada kita, hendaklah dipastikan bahwa mereka bisa mensolatkan jenazah kita. Baik, ini kemarin yang sudah disebutkan ya tentang halaman 171 syarat mensolatkan jenazah. Ya, dia udah poin-poinnya sudah. Kemudian rukun sholat jenazah, ada niat, ada takbir 4 kali dengan takbiratul ihram, artinya dihitung takbiratul ihramnya juga. Kemudian membaca suratul Fatihah setelah takbiratul ihram. Kalau ayat hadis atau halaman 172 ada hadis di situ, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ini adalah pendalilan bahwa bacaan Al-Fatihah adalah merupakan rukun. Ya. Al-Fatihah itu rukun sholat jamaah sekalian, baik itu sholat apapun itu, mau sholat wajib ataupun sholat sunnah. Sehingga bacaan kita terhadap surat Al-Fatihah itu dipastikan, ya, harus kita berusaha memastikannya benar. Ya, karena satu-satunya bacaan atau salah satu di antara bacaan wajib di dalam sholat yang merupakan rukun itu adalah Al-Fatihah selain takbiratul ihram. Maka dipastikan. Makanya saya setiap kali mau ngaji di sini selalu memulai dengan Al-Fatihah, dan bacaannya bukan bacaan cepat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, enggak. Memang bacaannya pelan, ya. Kenapa? Karena kita sudah sempat dulu membahas tata cara pembacaan surat Al-Fatihah dan kesalahan-kesalahan yang ada di dalamnya dalam beberapa pertemuan. Sayang kalau ini tidak diulang-ulang cara membaca. Oke, kemudian rukun berikutnya adalah membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW sesudah takbir yang kedua. Sudah takbir yang kedua. Kemudian sholawat ke atas Nabi SAW itu yang paling simpel itu adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Udah, ini yang paling simpel. Tapi yang paling utama adalah salawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca di suratul di tahiyat sebelum salam. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan bacaan sholawat ini harus menjadi bahagian dari wirid yang rutin kita baca, ya. Yang wirid yang rutin kita baca. Nabi SAW pernah menyabdakan bahwa siapa orang yang bisa menjamin dirinya setiap hari dia membaca sholawat 10 kali, aku jamin dia akan mendapatkan syafaat. Itulah kenapa bacaan sholawat itu masuk dalam al-maksurat, dan bacaannya 10 kali berdasarkan hadis ini. Jadi hadis itu mengatakan siapa orang
yang bisa memastikan dia bisa membaca salawat 10 kali, aku pastikan dia akan mendapatkan syafaat. Yang ya begitu, yang pendeknya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan ini juga dari Nabi. Dan juga ini juga dari Nabi. Dan Nabi biasanya memang mengajarkan yang simpel. Kadang Nabi mengajarkan yang simpel, kadang Nabi juga ngasih informasi mana yang paling afdal. Tapi kadang-kadang yang paling afdal tidak simpel atau panjang gitu kan. Sesekali kita bisa baca yang lebih afdal itu. Jadi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian di hari-hari tertentu kita diperintahkan untuk memperbanyak. Kalau sehari-hari kita hanya diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah kalian kepadaku atau atasku dan ucapkan salam. Bersalawatlah kalian kepada ke atas Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Orang bisa bacanya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika Nabi ditanya tentang bagaimana cara bersalawat setelah ayat itu turun, Nabi baca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi kalau hari Jumat, mulai dari malam Jumat itu disunahkan untuk diperbanyak. Secara umum diperintahkan, tapi khusus untuk hari Jumat mulai dari malam itu diperintahkan untuk membaca dan diperbanyak. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kata Nabi, "Aktsiru alayya inna min afdhali ayyamikum yaumul jumu'ah." Sesungguhnya di antara hari-hari kalian yang punya keutamaan itu adalah hari Jumat. Fa'akthiru alayya minas salati fihi. Perbanyaklah kalian membaca salawat kepadaku pada hari itu. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Sebab salawat kalian nanti akan dihantarkan oleh malaikat kepadaku. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kaifa tu'radu salatuna alayka wa qad aradta. Ya Rasulullah, jika Anda mati, jika Anda meninggal, kemudian Anda dikuburkan, kemudian kami baca salawat, bagaimana salawat kami itu bisa dihantarkan ke Anda? Kan Anda sudah mati dikubur. Kata Nabi, innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada bumi jasadnya para nabi. Ya. Ini berkenaan dengan salawat. Oke, kita lanjut. Yang kelima, mendoakan jenazah sesudah takbir yang ketiga. Ya. Kalau di yang biasa umum kita baca, kita lakukan di Indonesia, setelah takbir yang ketiga kita membaca doa untuk jenazah, untuk mayit. Ya. Poin yang kemarin sempat saya ungkapkan itu pentingnya orang ketika dia membaca doa untuk jenazah itu pentingnya al-ikhlas. Ini yang diperintahkan oleh Nabi SAW di hadis yang ada di halaman 172 di bawah itu. An Abi Hurairah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu du'a. Diberitakan. Jadi wahai Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah bersabda, bila kalian mensolatkan jenazah atau mayat, hendaklah kalian ikhlaskan doa baginya. Doanya tulus. Ya. Maka segala sesuatu yang kemungkinan nanti akan merubah niat atau mengganggu keikhlasan di dalam hati, kayaknya lebih baik untuk dihindari. Ya. Karena khawatir ada orang, saya lihat yang kalau pas ada jenazah itu ada terus, sono ada, di sono ada. Rupanya ada sesuatu yang memang dia tunggu, gitu ya. Ada sesuatu yang dia tunggu. Nah, saya cuma khawatir saja.
khawatir saja. Kalau itu akan merubah atau merusak ketulusan dan keikhlasan yang ada di dalam hati. Ya. Padahal syarat sebuah ibadah termasuk doa itu akan diterima kalau dilakukan dengan tulus. Ya. Baik. Kemudian ini lafal doanya. Lafal doa untuk jenazah. Ini umum. Ya, di halaman 173 di atas ya. An Auf bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazatin fasami'tuhu yaqul. Ini bacaan doanya Nabi. Silakan diperhatikan, kita baca doa ini bersama-sama karena kita udah ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaannya adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu wa ghsilhu bima'in wa thaljin wa baradin wa naqqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danasi wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Ini yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau jenazahnya laki-laki. Nah, kalau jenazahnya perempuan yang lahu berubah menjadi laha. Oke, kita akan coba lagi baca, tapi kita ganti menjadi perempuan jenazahnya. Silakan ya. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wassi' madkhalaha wa ghsilha bima'in wa thaljin wa baradin wa naqqiha minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danasi wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa biha fitnatal qabri wa adzaban nar. Ini doa yang dibaca oleh Nabi ya. Kemudian apakah Nabi hanya atau pernah didengar membaca doa ini? Enggak. Ternyata versi doa Nabi itu macam-macam. Ini yang umum disebarkan oleh para ulama sehingga kita hafal. Lihat, ini doa lain yang pernah dibaca oleh Nabi SAW di halaman 173. Yang kedua di bawah ya. An Abi Hurairah qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shalla ala janazatin yaqul Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unsana Allahumma man ahyaytahu minna فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. Jadi Rasulullah berdoa begini, Allahumma ya Allah, ighfir li hayyitina, li hayyina wa mayyitina. Ampunilah orang yang masih hidup di antara kami dan juga orang yang mati di antara kami. Wa syahidina, dan orang yang hadir bersama kami.
Dan orang yang juga haib, yang tidak hadir bersama kami, kan ada yang ikut bersama Nabi saat itu, ada yang ikut. Ampuni mereka. Kemudian ampuni dosa yang kecil, yang masih muda, atau yang besar, yang sudah tua, yang laki-laki dan yang perempuan. Ya Allah, barang siapa yang Engkau hidupkan di antara kami, hendaklah Engkau hidupkan secara Islam. Dan barang siapa yang Engkau matikan di antara kami, hendaklah Engkau matikan dalam keadaan iman. Ini kan jarang kita baca. Tapi kita perlu tahu ya, nanti tinggal difoto saja itu nanti kalau mau dihafalkan. Tapi kita coba baca bareng-bareng ya. Allahumma ighfir li hayyina ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna wa ahyihi alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Di sini kita bisa tahu ya Mas sekalian bahwa doa Nabi ini ada yang ditujukan untuk yang meninggal, tapi kebanyakan banyak yang untuk yang hidup. Sifatnya umum. Enaknya doa yang kedua ini nomor satu, kita tidak perlu mengganti apapun untuk laki-laki, untuk perempuan tetap ini. Tidak ada yang perlu untuk dirubah untuk laki-laki atau perempuan. Kemudian keutamaan doa ini juga adalah orang yang masih hidup atau kita yang mensolatkan juga mendapatkan bahagian dari doa yang dipanjatkan. Jadi ada dua doanya. Kemudian jemaah sekalian, di halaman 174 atau doa yang lain yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau jadi artinya apa? Masih banyak redaksi doa-doa lain yang diungkapkan oleh Nabi SAW tapi tidak disebutkan di sini. Jadi ini bukan untuk pembahasan, ya, tapi ini hanya kasih contoh. Inilah doa yang pernah dibacakan oleh Nabi. Kemudian kalau mayatnya itu jenazahnya anak-anak, adalah doanya ditambah. Ini agak jarang juga, ya. Baca tambahannya, Allahumma ja'alhu lana salafan wa faratan wa ajran. Jadi ya Allah, jadikanlah ia jenazah anak kecil ini bagi kami nanti sebagai titipan, pendahuluan dan ganjaran. Jadi ini akan menjadi titipan yang akan nanti menunggu kalau dia orang tuanya nanti mati, dia akan menunggunya nanti. Jadi kita titipkan anak kita dulu di situ, ya. Nanti dia akan menunggu orang tuanya. Kemudian faratan, jadikan itu adalah pendahuluan untuk kita mendapatkan kebaikan. Dengan kita bersabar, anak itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini muqaddimah bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kebaikan buat kita, ya. Jamaah sekalian, kalau ada seorang tua yang anaknya diwafatkan, padahal anak itu dia sayang, malaikat itu ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, kamu habis mencabut anak hamba saya,
kamu mencabut kekasihnya ya. Iya ya Allah, kata malaikat, saya sudah mencabut nyawanya anak si fulan. Maka qala abdi, apa yang dikatakan oleh hambaku itu? Dia istarhamidaka wastarja'a atau kama. Dia tetap memuji engkau ya Allah, dan dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dia tetap memuji engkau. Karena memang sunnahnya zaman sekalian orang itu karena apapun ya, kalau dia melihat sesuatu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, tetap bacaannya alhamdulillah. Cuman bedanya apa? Kalau dia melihat sesuatu yang menyenangkan, alhamdulillahnya dilanjutkan dengan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau dia melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, tetap alhamdulillah. Cuman lanjutannya ala kulli hal. Ini sunnah dari Nabi. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang menyenangkan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Silakan baca. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nah, ini kalau melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, tetap baca alhamdulillah. Cuman lanjutannya alhamdulillah ala kulli hal. Artinya segala puji bagi Allah dalam segala kondisi. Mau gimana pun kondisinya, pokoknya ya syukur alhamdulillah. Nah, makanya ketika Allah bertanya kepada malaikat, kamu cabut nyawa kekasihnya ya. Iya ya Allah. Apa yang dia lakukan? Dia istarja'aka, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian mengembalikan semua urusan kepadamu, kemudian dia tetap memujimu. Kata Allah Subhanahu wa taala pada malaikat, ibni li 'abdi, bangunkan untuk hambaku itu baitan fil jannah, rumah di surga, wasammuhu baital hamdi, dan kasih nama rumah itu sebagai rumah pujian. Jadi faratan, kemudian wa ajran, dan pahala. Jadikan kematian anak ini menjadi ladang pahala. Jadi bacaannya Allahumma ij'alhu lana salafan wa faratan wa ajran. Ini kalau jemaah sekalian karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesudah ada doa setelah takbir keempat ya, sebelum salam, dan ini yang umum dilakukan di di kita di Indonesia. Apa? Berdoa untuk yang mensolatkan, berdoa untuk diri kita sendiri. Jadi kalau ketiga rakaat takbir ketiga itu doa khusus untuk jenazah. Kalau redaksi yang lain ada yang jenazah dan juga untuk yang masih hidup. Nah, untuk takbir yang keempat biasanya membaca hanya ya, kebanyakan untuk yang mensolatkan. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Belakangnya masih dapat juga yang nanti. Jadi ya Allah, janganlah Engkau halangi atau tutupi kami dari mendapat ganjarannya. Kemudian, dan janganlah Engkau beri kami fitnah sepeninggalannya. Dan ampunilah kami dan dia yang sudah meninggal. Nah, ini kan biasanya di kita dibaca di setelah takbir yang ke-4
Ya, kita baca bareng-bareng. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Sekarang ada pertanyaan, bolehkah orang itu berdoa dengan menggunakan doa yang khusus yang tidak ada riwayatnya dari Nabi SAW? Jadi para ulama mengatakan sebenarnya doa untuk jenazah itu bisa bebas. Kalau ada seseorang yang ditinggal mati misalnya oleh orang yang dia cintai, orang yang dia dekat, kemudian dia ingin mensolatkannya, dia bisa baca doa-doa ini. Tapi kalau misalnya dia ingin membaca doa-doa yang khusus, dia bikin sendiri misalnya. Yang penting muter-muternya antara mohon ampun, minta diberi rahmat, ya, cuma redaksinya beda. Para ulama mengatakan bebas, tidak ada pembatasan dan tidak akan dianggap sebagai sesuatu yang beda. Ya. Hanya saja kata ulama, kalau kita menggunakan redaksi yang dari Nabi, ya pasti ada keberkahannya. Pasti berbeda, gitu, ya. Tapi kalau mendoakan secara umum, ya tadi orang Arab juga sama seperti itu. Mobil khusus ketika doanya diucapkan di luar sholat itu bebas doanya, ya, bebas doanya. Tapi muter-muternya di dua hal, ya, kurang lebih mohon rahmat, ya, dan ampunan, ya, kurang lebih. Oke, kemudian apalagi yang termasuk rukun? Berdiri jika mampu berdiri, sholat jenazahnya dilakukan berdiri. Kemudian yang ketujuh, memberi salam. Biasalah, assalamualaikum, untuk menunjukkan bahwa sholat itu berakhir. Ada takbiratul ihram untuk membuka dan ada salam untuk menunjukkan ibadah itu sudah tuntas. Ya. Keterangannya adalah hadis Syafi'i yang telah diuraikan pada rukun yang keempat ini. Oke. Itu rukun yang harus dilakukan. Ada beberapa sunnah salat jenazah. Yang pertama, mengangkat tangan pada waktu mengucapkan takbir tersebut. Ketika dan mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat tangan, ya. Oke. Hadisnya ini di bawah, ya. Ali bin Umar annahu sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi fi jami'i takbiratil janazah. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW mengangkat kedua tangannya pada semua takbir salat jenazah. Ini masuk sunnah. Disebutkan di sini sunnah. Ini penting untuk digaris bawah, khawatir. Kalau kita sudah umum orang salat jenazah pasti angkat tangan Allahu Akbar. Tapi ada di beberapa tempat, ya, apalagi di luar negeri sana, yang takbirnya hanya lisan saja, tangannya tidak gerak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, ada yang begitu. Saya khawatir kalau ini tidak dikasih informasi, nanti melihat ada kok ini, kok nggak angkat tangan, ini pasti sesat. Ya, gitu kan. Nanti begitu jadinya, ya, pasti sesat. Padahal kitanya yang nggak belajar. Kita nggak tahu. Kitanya yang nggak tahu. Kemudian yang kedua, disunahkan israr, merendahkan suara bacaan. Artinya nggak perlu teriak, ya. Karena bacaan doa itu akan lebih syahdu, lebih khusyuk kalau orang tidak teriak. Apalagi ini di depan jenazah. Kemudian membaca ta'awudz, yaitu a'udzubillah
minasyaitonir rajim. Ya. Di dalam kitab I'anatul Talibin itu disebutkan dalilnya adalah keumuman ayat yang mengatakan bahwa kita qara'tal Quran fasta'id billah. Kalau kalian membaca Al-Quran, maka hendaklah kalian membaca ta'awudz, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pertanyaan, gimana boleh enggak kaum perempuan mensolatkan? Yang kita bicarakan ini sifatnya umum, bisa untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Nah, cuman yang ada perbedaan pendapat di antara para ulama begini. Sebahagian ulama memandang di halaman 175 memandang bahwa sholat perempuan atas mayat tidak dapat membayar fardu kifayah kalau laki-laki masih ada. Paham ya? Kan sholat jenazah itu fardu kifayah. Kalau ada sebahagian orang laki-laki yang mensolatkannya, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Nah, sebahagian ulama ada yang mengatakan kalau yang ada itu cuma perempuan, ya bukan yang ada, yang mensolatkan perempuan, padahal masih ada kaum laki-laki. Maka kata para ulama, sebahagian ini tidak mencukupi fardu kifayah, tidak mencukupi fardu kifayah. Akan tetapi ulama yang lain berpendapat bahwa sholat perempuan itu dapat membayar atau menggantikan fardu atau menutupi fardu kifayah karena sholat mereka adalah sah. Ya. Pendapat kedua inilah yang lebih sah dan lebih kuat karena sama saja, ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya. Oke, ini yang kemudian berjamaah. Sholat jenazah disunnahkan berjamaah dan hendaknya dijadikan 3 shaf atau 3 baris. Satu shaf sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang. Maka jika yang sholat ada 6 orang, hendaklah tiap-tiap shaf terdiri atas 2 orang agar dapat menjadi 3 shaf. Rasulullah bersabda, Ali bin Abbas qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullah fi rawahu Ahmad Muslim. Aku mendengar, kata Ibn Abbas, Rasulullah bersabda, tiada seorang muslim yang meninggal kemudian jenazahnya disolatkan oleh 40 orang yang tidak syirik, ya, dia tidak musyrik, hatinya masih dipenuhi dengan tauhid, ya, tidak melakukan hal-hal yang menjatuhkan dia kepada perbuatan syirik, maka illa syafa'ahumullahu fi, kecuali Allah akan memberikan syafaat kepadanya. Jadi akan menjadikan orang-orang yang sholat itu, 40 orang yang sholat itu memberikan syafaat, nanti dikasih izin memberikan syafaat kepada yang meninggal. Syaratnya 40 orang dan dia orang baik, hatinya bagus, tidak jatuh pada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ini 40, kita masih nyari dalilnya yang 3 shaf. Wa an Malik ibn Hubairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mu'minin yamutu fa yusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna an yakunu 3 sufufin illa ghufira lahu. Rasulullah bersabda, tiada seorang mukmin yang meninggal lalu disolatkan oleh sekelompok kaum muslimin dan jumlah mereka mencapai 3 shaf, tidak ada ini yang terjadi kecuali Allah akan ampuni dosanya orang yang mati itu. Nah, ini kan mungkin sebahagian kita sering
mengatakan, jadi ketiga soft tuh dari mana? Nah, kita baru membaca sekarang. Ya, itulah kenapa akhirnya kita perlu ngaji, sehingga kita tahu tuh apa yang kita lakukan ada keterangannya atau tidak, sehingga tenang hati ketika kita kemudian makmum wajib mengikuti imam dalam takbir, karena yang dimaksud mengikuti di sini hanya dalam takbir itu. Maka jika makmum ketinggalan, dia tidak mengikuti imam misalnya pada salah satu takbir, sehingga imam telah masuk ke takbir selanjutnya, maka batallah sholatnya, maksudnya batal sholat berjamaahnya. Dia bisa dianggap sebagai sholat sendiri saja. Tadi ini kan masuk dalam kategori pembahasan tentang berjamaah. Jadi berjamaahnya yang batal. Kalau sholatnya saya kira tidak akan batal kecuali dia melakukan memang hal-hal yang membatalkan sholat, wudhunya batal misalnya, ya, dan lain sebagainya. Jadi ada kemungkinan yang batal sholatnya yaitu batal sholat jamaah jenazahnya. Nah ini jamaah sekalian, kita masih belum bisa masuk ke pembahasan tentang mengumpulkan. Ternyata banyak poin yang kelewatan yang masih belum diungkapkan, ya. Misalnya tentang sholat ghaib, ya, gimana kalau jenazah itu tidak ada, atau kita tidak ada di kota di mana jenazah itu sedang disolatkan, bolehkah kita mensolatkannya atau tidak, gitu kan? Dan bagaimana, atau sholat ghaib, gimana cerita pertama kali disyariatkannya sholat ghaib, ya? Nanti kita akan ceritakan di pertemuan yang akan datang. Kemudian orang yang mati syahid, bagaimana kita mengurus jenazahnya. Ya. Nah ini insyaallah jadi pembahasan yang akan datang. Baru kita akan masuk ke masalah membawa jenazah ke kubur, ya, atau menguburkan jenazah. Sehingga pembahasan atau jawaban untuk pertanyaan Pak Seniman yang kemarin kita tunda lagi, ya. Jadi pertanyaannya kemarin, jenazah itu paling bagus atau sebaiknya disegerakan penguburannya, tapi kenapa kok Nabi SAW penguburannya itu tertunda dan cukup lama aja Pak sekalian, ya. Rasulullah itu meninggalnya hari Senin dan dikuburkan malam Rabu. Malam itu. Malam dikuburkan malam Rabu. Ya. Nanti tunggu pembahasannya di pertemuan. Kita ada yang mau ditanya, saya silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang doa tadi Pak Ustaz. Doa itu kalau kita tidak bisa mengikuti doa yang disarankan oleh Nabi dan kita tidak bisa berbahasa Arab, apakah boleh dengan bahasa Indonesia mendoakan? Ya, diperbolehkan mendoakannya dengan menggunakan bahasa Indonesia ketika. Tetapi kalau itu dilakukan di dalam sholat, termasuk di dalamnya sholat jenazah, atau mungkin kita di sholat biasa, karena di sholat biasa juga di waktu sujud, kemudian di antara tahiyat dan salam, kita disunahkan menambahkan doa, dan itu waktu-waktu yang mustajab. Nah, orang boleh bebas sebenarnya berdoa. Kalau doa itu ada maksur, artinya ada riwayatnya dari Nabi dengan menggunakan bahasa Arab, tinggal dihafalkan dan dibacakan. Tapi kalau misalnya apa yang kita inginkan, yang kita minta, tentunya yang itu sifatnya khusus, tentu saja nggak akan ketemu dengan hadisnya. Ya, anak saya besok mau berangkat ke Thailand, gitu misalnya. Mudah-mudahan dikasih
kemudahan dalam segala urusannya, cari hadisnya. Dia nggak ketemu, ya berarti dia harus berdoa sendiri. Jadi besok mau ikut ujian, gitu saja dia nggak ketemu hadisnya. Sehingga dia bisa berdoa dengan redaksi sendiri maksudnya. Cuman kalau tidak menggunakan bahasa Arab, tidak perlu dilafalkan. Nah, cukup di dalam hati saja. Ya. Kalau itu berbahasa Arab boleh, silakan dilafalkan. Jadi bebas saja. Ya, bebas. Nah, tapi dengan syarat gitu. Kalau pakai bahasa Indonesia, pakai Jawa boleh juga. Boleh Jawa, boleh Sunda boleh. Tapi kalau ini jangan dilafalkan. Kalau bukan di dalam pas sholat jenazah itu tadi maksudnya ya? Iya, di dalam jenazah juga. Oh boleh. Boleh semuanya, sifatnya umum ini. Ya. Nah, yang penting kalau di luar sholat jenazah, kita boleh juga mendoakan. Nah, itu kan bebas. Hatta pakai bahasa Indonesia, kita pakai suara kencang juga nggak apa-apa. Ya kan? Dan itu sering yang dilakukan kan? Kalau yang ngasih mukaddimah itu kan mendoakan juga. Ya semoga. Nah, itu kan doa juga. Tapi pakai bahasa Indonesia itu. Ya boleh. Boleh. Asal kalau pakai bahasa Indonesia jangan dilafalkan, cukup di dalam hati. Allah. Ada lagi? Jangan teruskan. Kalau enggak kita cukupkan. Iya. 40 3 saat. Tentu akan lebih bagus. Iya. Ya, tambah banyak orang yang mensolatkan, berarti akan tambah banyak orang yang mendoakan. Tambah banyak orang yang mendoakan, akan tambah banyak kemungkinan doa itu diijabah. Di sini pentingnya kita menyertakan banyak lisan untuk berdoa atau dalam berdoa, karena kita tidak tahu. Karena kita nggak tahu dari lisan siapa doa itu akan diijabah. Sekarang misalnya saya buta, saya ada hajat misalnya, dan saya ingin hajat saya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya hanya berdoa sendiri, iya kalau diijabah. Kalau nggak diijabah selesai lah, habis, ya kan? Tapi kalau saya menyertakan banyak orang, walaupun yang berdoa misalnya satu, tapi yang mengaminkan, ya Allah terimalah doanya, terimalah semua mengatakan ya Allah terimalah doanya. Kalau dari 30 atau 40, 50 orang, satu saja yang diterima udah cukup. Sudah cukup. Di sini penting. Nah, itulah kenapa Nabi juga mengajarkan kita untuk minta doa kepada sesama muslim. Wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai sini, kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca sayyidul istighfar dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. A'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa atubu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la